Di bawah langit Gaza yang kelabu, suara dentuman bom kembali menggema, menyiratkan babak baru dari tragedi kemanusiaan yang tak berkesudahan. Pada 25 Agustus 2025, militer Israel melancarkan serangan udara dan darat yang intensif ke berbagai wilayah di jalur Gaza, termasuk Rumah Sakit Al-Nasr di Gaza Selatan. Serangan ini menewaskan sedikitnya 15 orang, di antaranya 4 jurnalis yang sedang meliput situasi di lapangan. Korban-korban ini bukan hanya angka statistik, mereka adalah ayah, ibu, anak-anak, dan pejuang informasi yang berusaha menyuarakan penderitaan rakyat Palestina ke dunia luar. Serangan tidak berhenti di situ. Di kamp pengungsi Nusairat dan Beit Hanun, ledakan-ledakan dahsyat menghancurkan rumah-rumah sederhana, meninggalkan reruntuhan yang menimbun harapan ribuan pengungsi. Menurut laporan resmi dari Otoritas Kesehatan Gaza, total korban tewas akibat agresi Israel sejak eskalasi konflik mencapai angka mengerikan, 62.686 jiwa. Angka ini mencakup ribuan anak-anak dan perempuan yang tak berdosa, sementara puluhan ribu lainnya mengalami luka parah, kelaparan, dan trauma psikologis yang mendalam. Blokade ketat yang diberlakukan Israel semakin memperburuk situasi, menghambat masuknya bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan air bersih. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Palang Merah Internasional berulang kali memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang bencana kemanusiaan total, dengan risiko wabah penyakit dan kekurangan gizi yang meluas. Di balik kehancuran fisik, ada cerita-cerita pilu yang menyayat hati. Bayangkan seorang ibu seperti Sajah Hamad yang terjebak di bawah puing-puing selama berjam-jam setelah serangan di Gaza Tengah pada 21 Agustus. Video yang beredar menunjukkan upaya penyelamatan yang heroik, di mana relawan sipil berjuang melawan waktu untuk menyelamatkannya dari kegelapan reruntuhan. Kisah seperti ini bukanlah yang pertama. Ribuan warga Gaza hidup dalam ketakutan konstan, di mana setiap malam bisa menjadi yang terakhir. Anak-anak yang seharusnya bermain di taman kini belajar bertahan dari suara sirene dan ledakan, menciptakan generasi yang terluka secara permanen. Reaksi internasional terhadap serangan ini datang deras seperti banjir. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dengan tegas mengutuk tindakan Israel sebagai genosida yang sistematis terhadap rakyat Palestina. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa dunia tidak boleh diam menyaksikan pembantaian ini berlanjut. Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menyebut agresi ini sebagai penindasan mengerikan yang melanggar semua norma. Situasi ini semakin rumit dengan keterlibatan aktor regional seperti Iran yang mendukung Palestina secara terbuka dan Amerika Serikat yang tetap menjadi sekutu utama Israel, meskipun ada kritik internal dari kelompok hak asasi manusia. Tragedi Gaza bukan hanya konflik lokal, ia adalah cermin dari kegagalan sistem internasional dalam menegakkan hak asasi manusia. Sejak Nakba 1948, rakyat Palestina telah menghadapi pengusiran, dan kekerasan berulang. Saat ini, dengan teknologi senjata canggih yang digunakan Israel, ketidakseimbangan kekuatan semakin nyata. Dunia perlu bertindak sekarang, mendukung resolusi dua negara, menuntut akuntabilitas atas kejahatan perang, dan memastikan bahwa suara korban tidak lenyap dalam hiruk-pikuk politik global. Kisah Gaza mengajarkan kita tentang ketahanan manusia di tengah kemanusiaan. Di balik setiap ledakan, ada harapan yang bertahan, didorong oleh solidaritas global. Mari kita jadikan ini momentum untuk perubahan. Shock di Palestina bukan sekadar slogan, tapi panggilan untuk keadilan yang adil dan abadi.